Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk rupa, kau mengasihiku, kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, Engkau Bapa yang mengajari, melewati awan yang gelap, membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, yang mengajari, selalu Kau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa yang baik.
baik, Kau sungguh baik. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat segala anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Kami boleh datang bersujud di bawah kaki-Mu. Kami boleh datang memuji, menyembah Engkau. Dan biarlah semua yang kami kerjakan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menyukakan hati-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu dan menjadi persembahan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, perkenankan seluruh kehidupan kami agar kami boleh datang dengan penuh kelayakan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami akan lebih lagi mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Dari Tuhan dan bersama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Lingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan bersama Yesus. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku. Tak dapat hidup
sesama lebih sungguh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya ingin pamit pada Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Pada hari ini sebentar setelah ibadah saya akan kembali. Sebab itu saya ingin pamit kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berterima kasih setelah saya di tempat ini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini sudah menerima saya sebagai anak, bahkan sudah menerima saya sebagai keluarga, sebagian dari keluarga besar GPD Philadelphia di tempat ini. Saya bersyukur saya bisa ada di tempat ini, boleh belajar banyak di tempat ini, dan saya percaya apa yang saya dapatkan di tempat ini merupakan bekal untuk saya untuk menjadi hamba Tuhan. Ini bekal untuk saya untuk pelayanan saya ke depannya seperti apa. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mendidik saya di tempat ini. Terima kasih. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membalas, tapi saya akan selalu berdoa, ingat dalam doa. Dan saya minta juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap berdoa. Dukungan doa untuk saya untuk kembali melanjutkan studi saya di Cianjur. Dan satu hal yang saya belajar tempat ini yaitu saya bersyukur saya bisa ada tempat ini karena di tempat ini saya belajar tentang yang namanya proses. Karena di tempat ini saya mengerti tentang apa itu arti proses. Banyak yang katakan seperti ini, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengikuti proses bukan karena hasil, tetapi kita mau masuk dalam proses itu karena ada Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan, itu sekian pamitan dari saya, dan kita akan kembali untuk mengangkat pujian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku punya pencipta. Ku punya pencipta. Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Ku punya Bapa. Ku punya Bapa. Bapa.
punya Bapa sebutku miliknya. Dia tak tinggalkan kemana-ku pergi. Tahu namaku, tahu namaku. Dia tahu pikiranku. Dia terima aku dan denganku. Tahu namaku, tahu namaku. Dia tahu pikiranku. Dia terima aku dan dengan doaku, dan dengan doaku, dan dengan doaku, dan dengan doaku, dan dengan doaku. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, sesuatu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu berada di setiap kami Tuhan, di dekat kami Tuhan, menuntun kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapa. Lingkupi Tuhan, gembala-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami Tuhan, masuk dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam Tuhan dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali boleh menerima firman Tuhan. Anugerah Allah yang luar biasa kalau kita boleh bersama-sama menikmati firman Allah kembali. Ada kesempatan yang indah kita duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, kesempatan Tuhan beri untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya walaupun waktu ini singkat sekali. Terima kasih kepada Saudara Paul Yoku yang sudah melayani di tempat ini bersama-sama dengan kita ya hampir 1 tahun ya. Ya, Tuhan kiranya memakai hamba Tuhan ini. Ya, dia akan melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Alkitab Cianjur ya, dan kita doakan supaya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa nanti ke depan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini saya kembali masih berbicara tentang ketaatan. Ya. Nah, ketaatan yang mendatangkan keselamatan sebagai judul pagi hari ini, ketaatan sebagai ketaatan yang mendatangkan keselamatan. Kita lihat di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 8 ayat 5 terlebih dahulu sampai ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal 8 ayat 5 sampai 8. Bunyi ayat ini begini. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika
orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara, Samaria, kota di situ sebenarnya kecampuran dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang dari luar negeri ya, yang dikirim ke sana. Jadi orang Yahudi sebenarnya menganggap orang-orang Samaria ini orang yang ya rendahan begitu ya. Tetapi saudara, Tuhan setelah masuk di perjanjian baru, kita melihat keselamatan itu menjadi bahagian seluruh dunia ya. Pelayanan dari Filipus kembali ke sana dan luar biasa saudara. Saya tidak lama di sini, tetapi kita akan lihat di dalam pelayanan selanjutnya. Ini yang saya ingin tekankan. Nah, ayatnya yang ke-26, saudara perhatikan mulai dari ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengguntingi bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Sampai di situ saja dulu saudara. Nah, saya ingin menjelaskan juga kepada saudara bagaimana Filipus ini, dia seorang diaken sebenarnya saudara, bukan 12 rasul tapi diaken. Setelah pekerjaan Tuhan maju berkembang pesat saudara, orang-orang semua pada protes karena pelayanan untuk janda-janda kurang diperhatikan. Jadi rasul-rasul memilih 7 orang diaken yang akan melayani, membantu hamba-hamba Tuhan ini supaya bebas melayani pemberitaan firman. Tetapi saudara, kita lihat langkah berikutnya setelah 7 orang ini ya, urutannya apa? Orang-orang yang dipilih itu Stefanus, Filipus, kemudian Prokorus, Nikanor, Timon, dan juga ada Parmenas, Nikolaus. 7 orang yang dipilih waktu menjadi diaken ya, menolong pelayan mereka. Tapi saudara, kita lihat bahwa diaken-diaken ini nanti sebenarnya untuk melayani pelayanan meja, tapi juga mereka melayani pemberitaan firman. Semua orang Kristen pada waktu itu bertumbuh menjadi orang-orang pemberita firman ya. Jadi saudara, sampai-sampai
kalau saudara perhatikan Stefanus, dia dilempari batu karena dia memberitakan firman Tuhan. Nah, kita lihat pelayanan dari Filipus ini luar biasa di Samaria. Dia memberitakan Mesias. Bangsa Israel, saudara, perlu diberitakan tentang Mesias karena itu di dalam perjanjian lama dinubuatkan, ya. Jadi awal mereka memberitakan firman itu Mesias, sebab mereka belum mengenal Yesus. Yesus itulah Mesias yang dijanjikan itu yang datang. Nah, saudara, pelayanan Filipus begitu dahsyat, ada mujizat-mujizat, orang-orang yang disembuhkan, orang lumpuh berjalan, buta melihat, dan kita lihat setan-setan berteriak-teriak diusir keluar dari orang-orang yang dirasuk setan itu, ya. Dan kalau baca ayat-ayat selanjutnya, malah dalam pasal 8 ini ayat 10 ada Simon si tukang sihir yang terkenal hebat dia. Dia saudara bisa disebut kuasa besar, tetapi karena dia lihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Filipus, dia malah ikut, saudara. Tapi nanti akhirnya dia mengalami kesulitan karena dia minta supaya, karena lihat Petrus dan Yohanes, ya, tumpang tangan orang penuh dengan Roh Kudus. Yohanes dan Petrus tumpang tangan penuh dengan Roh Kudus. Dan dia pikir, wah, aku ini pingin juga punya kuasa seperti itu. Dia keluarkan duit, dia bilang, kasih dong sama aku karunia itu supaya aku dapat tumpang tangan orang berbicara bahasa roh begitu. Nah, saudara, Petrus dan Yohanes bilang, binasa kamu dengan uangmu itu. Bertobat, kalau enggak kamu kejahatanmu itu luar biasa. Dia bilang, dan saudara, dia bilang, doakan aku supaya aku tidak mengalami celaka begitu. Saudara, saya tidak lama di sana. Lanjut pelayanan daripada Filipus ini dalam kesuksesannya, saudara. Dalam pelayanan yang luar biasa. Tetapi kita lihat di dalam ayat 26 tadi, malaikat Tuhan datang kepada dia dan berkata, kamu pergi ke tempat yang sunyi, turun ke Gaza, jalan turun ke Gaza, ya, jalan yang sunyi, ya. Nah, saudara, Gaza itu kota daerah orang Filistin, ya, orang Palestina, Filistin. Tetapi saudara, jalan itu jalan sunyi. Nah, dari tempat yang hebat, saudara harus turun. Kalau naik itu meningkat. Ini menurun, saudara, perjalanan yang menurun, ya. Dari tempat yang sukses harus turun, pergi ke tempat yang sunyi, ya. Perjalanan yang dilalui pada zaman itu sunyi, ada banyak juga perampok-perampok, penyamun, ya. Tapi dia harus taat, saudara. Jalan kaki, bukan naik kereta, bukan naik mobil, bukan naik sepeda motor, dia jalan kaki, saudara. Ya, tapi ketaatan seorang hamba Tuhan, ya, ketaatan seorang pelayan Tuhan. Dia turun, lalu berangkat dia, dan seorang dalam perjalanan itu, ya, ada kereta yang lewat, Dan saudara, kita sudah baca tadi bagaimana orang ini orang Ethiopia, seorang pejabat bendahara ratu Ethiopia, luar biasa, saudara. Jadi sida ini, ya, kalau di dalam pengertian, ada dua pengertian. Kalau dari bahasa Inggris itu dua pengertian dia. Pertama itu pejabat tinggi. Nah, kalau bendahara tentu dia pejabat tinggi, bendahara, dan bendahara dari ratu. Jadi dalam bahasa Inggris ada digunakan juga kata lain tentang pelayanan seorang ratu. Kalau saya dulu suka baca cerita silat Cina. Kerajaan-kerajaan itu permaisuri biasanya punya Kasim. Tahu Kasim, ya?
Siapa yang tahu Qasim? Ada ya? Tolong angkat tangan. Qasim itu kepercayaan raja. Tetapi kemaluannya dipotong supaya tidak bisa mengganggu permaisuri, begitu. Nah, itu tafsiran, saudara. Jadi tidak dijelaskan dalam Alkitab sida-sida itu. Tapi pengertian di dalam bahasa Inggris ada 2 pengertian, ya, itu 2. Nah, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas pejabat tinggi dia bendahara, dia kepercayaan dan orang Ethiopia. Nah, saudara, dalam perjalanan itu kita lihat bahwa orang ini ya datang dari jauh-jauh. Dia beribadah di Yerusalem. Dia datang beribadah ke Yerusalem. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang ini ya kerinduan hatinya. Saudara, saya sudah sampaikan minggu-minggu lalu bagaimana berita Injil itu dalam perjanjian lama ya tentang dari bangsa lain harus datang ke Israel, begitu. Ya, kita tidak tahu kenapa ini sida-sida ini tidak dijelaskan dalam Alkitab. Kenapa dia bisa datang beribadah ke Yerusalem? Bisa saja dia pun sudah mendengar tentang bagaimana jenderal yang kena kusta itu. Masih ingat minggu lalu? Ya, tentu dia sudah dengar tentang berita itu sehingga dia juga mau tahu tentang Israel. Dan mungkin juga dia sudah belajar tentang Yudaisme. Yudaisme itu agama Yahudi ya di perjanjian lama. Itu sebabnya dia bisa baca kitab Nabi Yesaya, dia miliki kitab itu. Tidak dijelaskan di dalam Alkitab secara rinci. Tetapi saudara, kita lihat bahwa orang ini, kalau Cornelius saya sampaikan minggu lalu, dia rindu firman Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia saleh, dia takut akan Allah. Dia beribadah. Sama saja dengan orang Ethiopia ini. Penekanan ini yang saya ingin tekankan kepada jemaat di tempat ini. Kerinduan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jauh-jauh datang dari Afrika. Karena dia kaya, saudara. Dia bisa naik kereta. Saudara, jangan sampai kita orang-orang percaya yang menjadi terkemudian karena tidak ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan ini ya. Coba kita renungkan. Yang di rumah-rumah, ada enggak kerinduan untuk datang beribadah? Saya bersyukur ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Om, saya sudah rindu sekali datang beribadah kepada Tuhan. Saya sudah rindu sekali, Om. Dan saudara-saudara seperti itu datang di kebaktian ini. Tapi ada orang yang seperti saya katakan minggu lalu, orang yang senang karena enggak kebaktian. Sama seperti anak-anak yang malas-malas, liburan senang dia. Saudara, hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang datang rindu datang kepada Tuhan. Saya dapat postingan salah satu putri dari Aceh, putri Raja Aceh, percaya sama Tuhan. Dia saudara, anak-anaknya diculik. Dia diceraikan sama suaminya. Dia mau dibunuh malah, saudara. Saudara bisa bayangkan harga yang mereka harus bayar. Bayangkan harga yang harus dibayar oleh sida-sida ini. Perjalanan jauh. Tentu dia juga tidak gampang pamit sama bosnya. Tetapi saudara bayangkan. Itu yang saya ingin tekankan pada hari-hari ini. Ada enggak kerinduan buat kita untuk mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit? Enggak usah, mereka tidak dalam keadaan yang sulit, saudara. Enggak.
Cornelius tidak dalam keadaan yang sulit dia, tapi kerinduan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Itu yang dahsyat. Sida-sida ini tidak dalam keadaan yang sulit, tetapi kerinduan hatinya untuk beribadah. Dia belum mengenal Tuhan. Saudara, belum mengenal Tuhan. Orang-orang seperti ini yang saya ingin tekankan, saudara. Ketaatan mereka itu, kerinduan hati mereka, dahaga jiwa mereka itu. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang sudah ada dalam Tuhan? Jangan sampai terkemudian, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah, apalagi yang gak mau mengikuti. Kesempatan ada COVID-19, dilarang ke gereja. Ada penjagaan jarak. Saudara, itu dijadikan alasan. Memang jalan ke sorga itu sempit. Amin. Amin. Lebar apa enggak sempit jalan ke sorga? Sempit. Jangan sampai kita yang menjadi terkemudian. Saudara, Tuhan itu hebat. Allah itu dahsyat. Dia tahu kerinduan hati. Dia tahu. Satu orang. Tuhan tahu satu orang rindu. Satu orang haus. Dia kirim Filipus. Yang lagi dahsyat-dahsyat pelayanannya. Ada banyak orang. Melayani banyak orang. Tetapi saudara dikirim. Turun. Ke Gaza. Ke tempat yang sunyi. Banyak orang tidak senang tempat yang sunyi. Saya kadang-kadang senang di tempat yang sunyi. Saudara, tapi tempat itu padang gurun, tandus, sepi. Saya kalau mengajar, dulu saya mengajar tentang Pentatuk. Saya ceritakan tentang pelayanan Musa, bagaimana dia dibentuk ya di padang gurun. Tempat yang gersang, tandus, kosong, sepi. Bergaul dengan apa? Domba-domba yang gak bisa diajak ngomong. Susah, panas, dingin kalau malam. Tapi saudara tahu, di tempat sepi itu, kalau dia jauh, pergi ke gunung Allah, ke bukit Allah, baru Tuhan mau ketemu di sana. Tuhan bisa menyatakan diri dalam belukar duri yang menyala, tapi tidak gugur. 40 tahun saudara, proses gak enak. Tapi saudara, 40 tahun melayani, gak memiliki domba. Semua punya mertua. Bayangkan saudara, lain dengan Yakub. Tapi setelah itu, setelah dia mengalami proses, tadi dikatakan oleh Paul diproses di sini. Setelah diproses, saudara tahu, nggak ada gembala sampai sekarang yang memiliki jemaat seperti jemaatnya Musa. 3 juta lebih. Proses itu penting. Padang gurun, sunyi. Jangan saudara sepelekan dengan hal-hal yang sunyi. Tuhan Yesus, habis dia melayani, dia cari tempat yang sunyi. Dia berdoa di sana, berhubungan dengan Bapa. Tempat yang sunyi. Ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita digiring ke tempat yang sunyi. Tapi ada maksud Tuhan yang dahsyat di sana. Saudara tahu, satu orang saja. Dan orang ini lagi baca kitab Nabi Yesaya.
pasal 53 ayat 7 dan 8. Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Kita lihat. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bapak Ibu Saudara, waktu orang ini membaca kitab Nabi Yesaya, dia baca dengan keras. Pada zaman itu orang-orang kalau baca, orang yang bisa membaca selalu baca dengan keras, kebiasaan seperti itu. Dan Allah kita itu Allah yang dahsyat. Dia kirim Filipus, dan pada waktu Filipus sudah dekat di situ, Roh Kudus, ayatnya yang ke-28, 29 ya. Coba tampilkan ayat 29. Kalau tadi malaikat yang berbicara kepada Filipus pergi ke jalan yang ke Gaza, jalan menurun, jalan dari ke Gaza, jalan yang sunyi ya. Tetapi sekarang saudara lihat ya, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Siapa sekarang yang berbicara saudara? Roh Kudus. Pertama malaikat. Filipus taati apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Dia tahu itu malaikat Tuhan. Dia tahu itu firman Tuhan yang harus dia ikuti. Dan sesudah di perjalanan ke jalan yang sunyi itu, kereta datang saudara, dan orang yang sementara duduk di atas kereta itu membaca ayat kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8 dan seterusnya. Kalau dibaca lagi maka berita tentang Tuhan Yesus juga. Dan saudara, Tuhan buat pertemuan ini tepat kepada ayat yang dibaca oleh sida-sida ini. Ayatnya itu Yesaya tentang Tuhan Yesus. Nah, sementara kereta jalan, Filipus jalan di bawah pimpinan Roh Kudus, saya ikuti dekati kereta itu. Terus Filipus tanya, Tuhan tahu apa enggak? Loh, mana bisa saya tahu kalau enggak ada yang membimbing saya? Saudara, perlu bimbingan. Amin. Untuk mengerti firman Tuhan perlu bimbingan. Perlu ada yang menceritakan. Perlu ada yang menjelaskan. Itu sebabnya perlu penggembalaan. Jemaat-jemaat jangan liar. Perlu penggembalaan. Hari-hari ini saudara, banyak sekali ya firman Allah yang beredar di dunia. Lewat dunia maya, lewat media sosial. Waduh, itu dahsyat-dahsyat pembicaranya orang-orang top. Tapi saya lagi membaca satu buku. Di dalam buku itu dia katakan hati-hati. Kenapa? Banyak sekali penyesatan itu sedikit-sedikit. Orang-orang top yang menyampaikan firman itu. Sekarang kadang-kadang ada jemaat-jemaat yang menganggap bahwa gak perlu lagi ke gereja. Lebih enak khotbah dari orang ini.
Lebih enak khotbah dari ini, lebih enak berita yang disampaikan. Saya juga senang saudara melihat, ya, saya ikuti juga. Ya, Yosua tunjukkan ini loh Pak, bagus. Tapi ada yang sudah nyeleneng sedikit. Saudara tahu, penyesatan yang dilakukan oleh iblis di Taman Eden itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh iblis itu firman Tuhan, tetapi yang diselewengkan sedikit aja. Sedikit, tapi itu tidak kena sasaran, dosa. Tidak kena sasaran, akhirnya menyimpang. Dan dosa masuk hanya karena penyimpangan sedikit saja firman Tuhan. Hati-hati. Perlu penggembalaan. Saya selalu khotbah banyak ayat. Kenapa? Supaya back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Itu. Jadi hati-hati dengan medsos. Sebab siapa saja bisa nulis. Siapa saja bisa sampaikan. Saudara lihat bagaimana pendeta-pendeta yang akhirnya jadi menyerang kekristenan. Mantan pendeta jadi ustadz. Mantan pendeta jadi ustadz. Mantan pendeta jadi ustadz. Kenapa bisa begitu? Ya, tetapi saudara lihat orang-orang yang haus. Orang-orang yang haus kebenaran yang sesungguhnya dijamah oleh Tuhan. Termasuk tadi saya katakan ibu dari Aceh itu. Saifuddin Ibrahim, saudara tahu. Banyak tokoh-tokoh seperti itu. Mereka cari kebenaran, mereka haus. Dan Tuhan akan pilih. Dan orang-orang yang jahat-jahat itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Penyaringan di akhir zaman. Tidak heran mereka nanti menjadi orang-orang yang membenci kekristenan. Gak heran. Jadi waspada saudara. Tuhan melihat hati. Saya ulangi lagi. Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan tahu kerinduan hatimu yang murni dengan yang enggak. Coba perhatikan baik-baik itu saudara. Biar kita punya hati dijaga oleh Tuhan. Tetap pada kehausan kerinduan yang dalam. Tuhan akan kunjungi. Seperti Tuhan menemui Cornelius. Supaya tuh sehingga sama seperti Tuhan juga mengirim Filipus untuk datang menemui seorang sida-sida yang rindu. Yang berani bayar harga jauh-jauh dari Afrika datang ke Yerusalem. Saudara, akhirnya dia dijelaskan tentang Yesus dan dia bertobat. Dia dibaptis. Dan saudara, ringkasnya, karena waktunya sudah mau habis. Waktu dia dibaptis, saudara, masuk dari keluar dari air. Filipus diraibkan oleh Tuhan. Wah, hilang, langsung hilang. Sampai di Asdod. Sida-sida ini pulang dengan sukacita. Menurut Irenaeus, seorang pakar yang menulis tentang sejarah-sejarah Yahudi itu, sida-sida ini jadi penginjil yang terkenal. Nanti penginjil banyak jiwa-jiwa di Ethiopia bertobat. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau memiliki hati yang selalu haus rindu kepada Tuhan. Taat. Sida-sida ini taat. Filipus taat. Dia dengarkan baik-baik dan kemudian dia minta dibaptis karena dia sudah mengerti. Jadi lahir baru. Saudara, perlu dalam hidup kita. Itu firman Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Waktunya singkat sekali. Tetapi mari kita mau taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat pimpinan Roh Kudus. Taat kalau malaikat datang berbicara kepada saudara. Taat kepada suara Roh Kudus. Tapi miliki kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sida-sida ini bertobat. Dan dia percaya.
Kita nyanyi satu nyanyian. Bila ku merenungkan akan kasih-Mu Tuhan. Renungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia rela teraniaya, terambil, mati di atas kayu salib. Dia seperti domba yang keluh, tidak mengeluarkan suara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib seperti domba yang keluh untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu yang dimengerti oleh sida-sida ini sehingga dia bertobat. Terima keselamatan dari Tuhan. Dan setelah itu dia beritakan Injil. Saudara dan saya harus beritakan Injil kepada yang lain. Bila ku merenungkan akan kasih-Mu Tuhan, dapat dibandingkan. Mari kita berdiri semua saudara. Dengan apapun juga. Saudara, biarlah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, kerinduan hati untuk tetap berhubungan dengan Dia, hubungan yang intim dengan Tuhan, di dalam doa, di tempat yang sunyi. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Kita berdoa, sekaligus saya akan tutup kebaktian ini. Bapa dalam sorga, pagi ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu yang singkat, sederhana, tetapi sesuatu yang Tuhan mau tanamkan di dalam hati kami. Supaya kami tetap memiliki kerinduan yang dalam untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mencari kebenaran dan terus mencari
apabila kami sudah menemukan kebenaran itu, apabila kami sudah menerima keselamatan yang daripadamu, kami juga mau menjadi pemberita-pemberita firman-Mu. Terlebih buat keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, siapa saja. Tuhan tolong supaya kami juga mendapatkan orang-orang yang dikirim oleh Tuhan. Untuk kami dapat beritakan firman itu dan mereka boleh percaya terima keselamatan daripada-Mu. Tuhan, masih banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami tahu melalui firman-Mu ada banyak juga orang-orang yang rindu kepada keselamatan itu. Rindu menemukan Allah yang sesungguhnya, di mana mereka belum menemukan Allah yang benar. Sama seperti Cornelius, sama seperti Sida-Sida ini, sama seperti banyak orang lagi. Biarlah Tuhan tolong pertemukan kami. Beri kami hikmat, beri kami kesempatan, beri kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang sudah hadir pagi hari ini maupun yang di rumah-rumah. Ingatkan mereka-mereka yang tidak rindu datang kepadamu. Ingatkan mereka-mereka yang sudah dingin, tidak setia kepadamu. Jaga mereka juga Tuhan. Jaga semua umat-umat-Mu. Bahkan di seluruh muka bumi. Tuhan tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang juga setia. Tetapi ada juga yang asal-asalan. Ada juga yang Tuhan dingin. Ada juga yang mengalami kejatuhan dan hilang daripada percaya kepadamu. Biar kiranya belas kasihan-Mu atas umat-umat tebusan-Mu semua Tuhan. Jaga kami di masa penantian ini, di masa penampian ini Tuhan. Jangan sampai kami terbuang. Tetapi justru disinilah kesempatan. Melalui COVID-19 ini kiranya kesempatan firman Allah bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus bekerja seperti air menutupi lautan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Taruh kerinduan orang-orang untuk mencari kebenaran. Dan keberanian buat umat-umat-Mu memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami akhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita yang kekal di sorga. Demikian juga berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera, pimpinan penyertaan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berlaku terus mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi.